Nah, ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan yang saya mencoba menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara, supaya ketika ada konflik itu kita bisa mengatur, kita bisa memanage, dan kita menemukan jalan keluar, dan alih-alih konflik itu menjadi penghancur daripada rumah tangga dan cinta kita, itu bisa menjadi bumbu penyedap, menjadi bumbu penyedap, dan menjadi penyubur untuk kehidupan cinta rumah tangga kita. Nah, tahapan yang pertama adalah sebelum konflik. Tahapan yang kedua adalah pada waktu konflik. Tahapan yang ketiga adalah setelah konflik. Ya, jadi ada tahapannya. Pak, konflik kok diatur? Nah, kita atur saja. Kita yang mengatur konflik, jangan konflik yang mengatur kita. Nah, kita coba telaah. Coba telaah. Nah, tahapan yang pertama adalah sebelum konflik. Ya, sebelum konflik. Ibaratnya begini, kalau ada pepatah, sedia payung seperti sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Kadang-kadang saya kalau bepergian, ya, setir sendiri jarak jauh, saya akan siapkan beberapa obat, terutama adalah obat masuk angin. Jadi itu yang saya sebut adalah persiapan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, sebelum saya bepergian atau melakukan sesuatu yang berat, biasanya vitamin saya lebih padatkan, lebih banyak minum vitamin, lalu saya siapkan beberapa obat masuk angin dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut dengan bagaimana kita sebelum konflik apa yang kita lakukan. Itu seperti sedia payung sebelum hujan dan sedia obat-obatan sebelum sakit. Ya, karena sudah sakit tengah malam cari apotek sudah ya, sedia vitamin, sedia obat-obatan yang diperlukan pada waktu bepergian. Nah, pada waktu kita ini sebelum konflik, apa yang perlu kita lakukan? Ibaratnya begini. Ya, kita perlu bayangkan, ya, kita perlu sepakati dengan pasangan kita. Kita simulasikan. Nah, ini kesalahannya. Acap kali begini. Orang itu tidak pernah mengira akan terjadi konflik. Sampai konflik itu datang. Terjadi. Mereka pikir bahwa kita tidak akan berkonflik. Ayo kita jalan-jalan. Loh, itu kan tidak berpikir akan ada konflik. Udah di tengah jalan-jalan ribut lah. Nah, maksud saya begini. Sebelum kita ini pada waktu kita sedang dalam kondisi yang baik, artinya sedang enak, kita mesti mesti rundingkan. Nah, kita kalau ada persoalan, cara menyelesaikannya begini. Buatlah persetujuan, buatlah kesepakatan. Ya, buatlah kesepakatan seandainya terjadi konflik. Ya, kadang-kadang saya katakan Bu Indah, ya kalau kita marah jangan emosional, ya harus ada batasnya. Lalu jangan marah barengan, gantian. Siapa duluan? Ya, karena kalau yang satu marah emosi, lalu saya ikut marah emosi, ya akan meledak sama-sama. Nah, kadang-kadang kita membuat satu kesepakatan ketika sedang tenang, ketika sedang baik, ketika sedang nyaman. Nah, kita katakan kalau pas marah tolonglah dibatasi kata-katanya. Jangan lalu kemana-mana, ya. Kemudian jangan merembet kemana-mana. Saya pernah sampaikan ke Bu Indah, kita kalau marah atau kalau kita konflik, masalah yang lama-lama jangan diikutkan. Ya, kita pernah sepakat begitu ya. Konflik hari ini cukuplah untuk hari ini. Jangan konflik hari ini ditambah konflik minggu lalu, 2 tahun lalu, kumpulin semuanya. Memang kamu sejak dulu itu seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita harus sepakati sebelum konflik terjadi. Kita harus sepakati kalau kita ada konflik, kita harus ada batasannya. Nah, nanti tentu ada hal-hal yang kita akan lakukan ketika sedang terjadi konflik. Bagaimana caranya? Tapi ini adalah pra-konflik. Oh, ada pra-konflik. Pra-konflik. Sebelum konflik apa yang kita lakukan? Nah, kita harus membuat kesepakatan. Pada waktu kita sedang damai, sedang makan bakso, sedang rileks, ayah, ibu, mungkin nggak nih kalau kita pas satu waktu ada masalah, nah tolonglah ya, masalah itu ya kita bicarakan masalah itu aja. Jangan merembet kemana-mana. Lalu omongan kita jaga, ya jangan sampai keluar udah bercerai aja. Kita hindari kata cerai. Kita lalu hindari emosi yang meledak-ledak.
Kita hindari main tangan dan sebagainya, main pukul. Nah, itu hanya bisa dirundingkan pada waktu kita bahagia dan pada waktu tenang. Kalau pas konflik, pas emosi, wah jangan emosi. Wah itu nggak bisa, itu malah meledak gak karu-karuan. Ya. Jadi yang pertama adalah buat kesepakatan. Buat kesepakatan seandainya terjadi konflik, cara menyelesaikannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah perkuatlah tujuan hidup berkeluarga. Ya itu harus diperkuat, itu harus komunikasikan. Kita mau membangun keluarga yang sehat, yang saling menghargai. Kita akan membangun keluarga yang menyenangkan, yang bahagia, tidak ada teriakan-teriakan. Nah itu kita harus bicarakan supaya kita ini punya bayangan bahwa kita berkeluarga tujuannya adalah untuk hidup bersama dalam kebahagiaan, dalam sukacita bersama. Kemudian keluarga itu juga ibadah. Ya, kita mesti tanamkan itu, hidup berkeluarga itu merupakan ibadah. Nah, prinsip ini saya setuju. Prinsip ini itu menyelamatkan banyak keluarga, ya, karena semua orang ini hidup berkeluarga, mengasihi istri, mengasihi anak, itu merupakan bagian dari ibadah kita. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah kembangkan kemampuan berkomunikasi. Kembangkan kemampuan berkomunikasi, mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk membantah dan mempersiapkan jawaban. Kemudian utarakanlah pendapat dengan kata-kata yang baik, yang bijak, dengan emosi yang terkendali, jangan dengan kasar. Kita mengutarakan dengan jelas, tapi kita juga mendengar dengan jelas. Seringkali yang menjadi kegagalan dalam komunikasi adalah sementara pasangan kita berbicara, kita mempersiapkan jawabannya untuk membantah. Bukan kita mendengar dengan sepenuh hati, kita mendengar dengan penuh empati, dengan penuh simpati, kita mendengarkan, kita melihat akan bahasa tubuhnya, bahasa raut mukanya, semuanya, sehingga kita menangkap maksud yang utuh. Jadi kemampuan pertama dalam komunikasi adalah kemampuan mendengarkan secara utuh, memahami apa yang disampaikan, baru kita mengutarakan apa yang menjadi pendapat kita. Itu diutarakan dengan cara yang baik, pilihan kata yang tidak menyakitkan, dengan emosi yang terkendali. Karena tujuan komunikasi adalah mencapai kesepakatan dan mencapai kesepahaman, bukan salah paham. Ya, tujuan komunikasi itu bukan salah paham, tapi mencapai kesepahaman. Nah, yang terjadi alat acap kali, orang ngobrol dari pelan, lalu amat keras, akhirnya dua jam bentak-bentakan, salah paham akhirnya. Nah, itu juga bukan tujuan komunikasi. Kemudian, kembangkan pemahaman terhadap pasangan, perluas penerimaan terhadap pasangan. Nah, itu hanya bisa dilakukan pada waktu kita sedang senang, kita sedang bahagia, kita sedang tidak ada komplain dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan pra-konflik. Sebelum konflik, kita harus sudah punya punya perlengkapannya. Kalau kita naik motor musim hujan, harus di bawah jok itu harus ada jas hujan, ada mantelnya, ada payung yang kita siapkan sebelum hujan. Demikian juga dengan setiap rumah tangga, kita harus mempersiapkan lalu bagaimana nih ya cara menyelesaikan kalau terjadi konflik. Nah, itu mesti kita bicarakan baik-baik dengan kepala yang dingin. Jangan bagaimana kita berunding cara menyelesaikan konflik, malah konflik. Malah konflik tak juga terkendali. Nah, itu berarti tidak berhasil.